Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita lanjutkan sekarang diskusi kelompok 2 dengan judul yang sama, Dasar Hukum Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan. Oke, kelompok 2 ada anggotanya Ninda Rahman, Cutria Safitri, Cutrisa Ulfa, Mufida, Noni, Rika, dan Salmiati. Siapa yang akan presentasi? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufida. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dasar Hukum atau Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan. Nah, pengertian hukum kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan, baik orangan dan lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi sarana, standar dan pelayanan medik, dan lain-lain. Nah, di sini ada sarana. Sarana itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sarana primer. Sarana primer itu sarana yang paling dekat dengan masyarakat. Kemudian ada sarana tingkat 2. Sarana tingkat 2 itu adalah sarana yang rujukan dari sarana primer. Sedangkan sarana tingkat 3 itu adalah sarana rujukan dari tingkat sarana 2, yaitu itu sudah termasuk dalam rumah sakit provinsi. Kemudian ada tujuan hukum kesehatan. Tujuan hukum kesehatan adalah untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup dan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan kesehatan pun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum kesehatan. Nah, sekarang kesehatan menurut para ahli. Di sini ada dua. Yang pertama ada Van der Mees mengungkapkan bahwa hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, meliputi penerapan perangkat hukum perdata dan tata usaha negara. Yang kedua ada H.J. Lennon, yaitu berpendapat bahwa hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya. Nah, sekarang juga ada fungsi kesehatan. Fungsi hukum kesehatan ada 3. Yang pertama, menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Yang kedua, ada menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Dan yang ketiga, merekayasa masyarakat atau social engineering. Kemudian ada persamaan dan hukum kesehatan. Di sini ada 5. Yang pertama ada alat dan untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat. Yang kedua ada objeknya tingkah laku manusia. Yang ketiga ada mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat. Yang keempat menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi. Yang kelima sumbernya dari hasil pemikiran para pakar dan pengalaman senior. Perbedaan etik dan hukum. Pertama, berlaku untuk lingkungan profesional. Yang kedua, disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Yang ketiga, tidak seluruhnya tertulis. Yang keempat, pelanggaran diselesaikan oleh majelis kehormatan etik. Yang kelima, sanksi pelanggaran tuntunan. Dan selanjutnya ada peraturan dan perundang-undangan yang melandasi fungsi, tugas, praktik, dan fungsi bidang. Yang pertama ada dasar hukum 1 nomor 23 tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Yang kedua ada Kemenkes Republik Indonesia nomor 900/Menkes/SK/7/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 399/Menkes/SK/3/2007 tentang standar profesi bidan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK-02-02-Menkes/149/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab bidan, yaitu pada peraturan pemerintah ini diberisikan tanggung jawab dan tugas tenaga kesehatan termasuk di dalamnya tenaga bidan. Hal ini tertuang pada bab dan pasal sebagai berikut. Angka A, bab 7 bagian kedua tenaga kesehatan pada pasal 50, yaitu tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Ketentuan mengenal kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kemenkes Republik Indonesia nomor 900/Menkes/7/2002, yaitu tentang bidan haruskah memenuhi persyaratan dan perizinan untuk melaksanakan praktik. Dalam peraturan ini terdapat ketentuan-ketentuan secara berikrasi hal-hal yang harus bidan penuhi sebelum melakukan praktik dan juga terlampir informasi-informasi petunjuk pelaksanaan praktik kebidanan. Nah, bidan hal tersebut tertuang pada bab dan pasal-pasal berikut ini, yaitu pada bab 6, pada bab 4 perizinan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, angka A, B, C, D, E, dan F, dan pasal 3. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 pada angka A, B, C, D, E. Terima kasih. Hanya sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mufida perwakilan dari kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Nah, seperti kelompok 1 tadi, jadi yang bertanya adalah sekarang kelompok 1 ya. Karena presentasi tadi sudah dilaksanakan oleh kelompok 2. Tetap dalam judul yang sama, tetapi pertanyaannya berbeda. Jadi sudah ditanyakan tadi, pertanyaannya tidak boleh ditanyakan ulang atau tidak boleh ditanyakan kembali. Oke, untuk kelompok 1 Ibu beri kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Satu lagi siapa? Ya, jadi ada 3 ya. Oke, kesempatan pertama silakan. Nama saya Velia Sasmita. Coba sebutkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan praktek kebidanan dan profesinya. Terima kasih. Pertanyaannya tadi dari Velia, sebutkan peraturan pemerintah tentang apa tadi? Yang berkaitan dengan praktek kebidanan dan profesi. Kebidanan dan profesi. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hak otonomi dalam pelayanan? Siapa sih? Namanya dulu sebutkan. Namanya Sri Winda. Apa itu hak otonomi pelayanan kebidanan untuk bertindak secara profesional? Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada satu pertanyaan yang akan bertanya terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Muliza Widiana. Saya ingin bertanya, apa-apa saja kewajiban seorang bidan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Cuk Mauliza ya. Nah, gimana nih? Kepada kelompok 2 sudah paham pertanyaannya? Ya, kita harus bisa langsung menjawab ya pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pemirsa di rumah, kita
telah ada 3 pertanyaan dari Velia dengan pertanyaan sebutkan peraturan pemerintah tentang praktik kebidanan dan profesi bidan. Itu pertanyaan dari Velia. Kemudian pertanyaan kedua dari Sri Winda, apakah yang dimaksud dengan hak otonomi pelayanan kebidanan profesional? Nah, selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Cut Mauliza yang pertanyaannya adalah apakah kewajiban seorang bidan? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini tadi, kita saksikan terlebih dahulu komersial break berikut ini. Saya akan kembali, jangan kemana-mana.